Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Tujuan Hidup. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan hidup kita yang telah Allah buat sudah sangat baik dan sangat-sangat terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Allah dari awal sudah memiliki rancangan yang terbaik bagi kita. Tetapi dengan kehendak bebas kita kadang malah menghambat rencana Allah. Tujuan mulia Allah tergeser jadinya karena kehendak bebas kita yang tidak terkontrol. Ada dua tujuan hidup dalam diri kebanyakan orang percaya, yaitu yang pertama tujuan rohani dan yang kedua tujuan jasmani atau sekuler. Seringkali kita sebagai anak Tuhan memisahkan antara kehidupan kerohanian dan kehidupan sekuler. Dengan memisahkan tujuan kehidupan sekuler kita dengan tujuan kehidupan rohani kita, yang pada dasarnya harusnya itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, karena nanti akan menyebabkan kehidupan kita pecah menjadi dua sisi, fokus kita terbagi, menghidupi dua model kehidupan dan akhirnya salah satunya bisa dilupakan. Ironisnya, akhir zaman orang-orang pada lebih fokus ke kehidupan sekuler atau kehidupan sehari-harinya dengan berbagai tujuannya yang membelakangi, bahkan tidak peduli sama sekali dengan kehidupan kerohaniannya. Ada beberapa contoh tujuan hidup dalam diri kebanyakan orang. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup, sukses dalam karir, mencapai keseimbangan hidup, membangun hubungan yang sehat, mengembangkan keuangan yang stabil, mewujudkan impian dan ambisi, memberikan kontribusi kepada sesama, mengembangkan keterampilan kreatif dan sebagainya yang masih banyak lagi. Dalam Alkitab, tujuan kehidupan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya, sebagaimana yang dirancang Allah ketika Ia menciptakan manusia pada mulanya adalah yang pertama, memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengannya. Yang kedua, berhubungan baik dengan sesama. Yang ketiga, bekerja. Dan yang keempat, berkuasa atas bumi. Setelah kejatuhan umat manusia dalam dosa, persekutuan dengan Allah terpecah belah. Hubungan dengan orang lain menjadi ikut rusak. Pekerjaan terasa menjengkelkan dan manusia kini harus bergumul mengatasi alam. Hanya dengan memulihkan hubungan kita dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, tujuan kehidupan baru bisa menjadi nyata. Puji Tuhan, tujuan hidup manusia itu mempermuliakan Allah dan hidup dalam anugerahnya untuk selama-lamanya. Kita memuliakan Allah dengan menghormati dan menaatinya, memusatkan pandangan kita di surga kelak dan mengenal Dia secara intim. Kita menikmati anugerah Allah dengan mengikuti rancangannya bagi kehidupan kita, sehingga memampukan kita untuk mengalami sukacita yang benar dan yang abadi, kehidupan berlimpah yang Ia rencanakan bagi kita. Tujuan hidup itu bagaikan sebuah perjalanan yang melewati proses demi proses untuk mencapai sesuatu. Demikian halnya juga dengan kita sebagai orang Kristen. Contoh orang Israel yang Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir dengan tujuan menuju tanah perjanjian. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu tentang kisah ini. Saya baca dalam Keluaran pasal 3 ayat 7. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Allah yang menemui Musa di padang Midian adalah Allah yang sangat baik sampai dengan hari ini. Allah menghendaki agar umat Israel
yang adalah keturunan Abraham, yaitu keturunan yang benar sebagai anak perjanjian dari Ishak dan Yakub, dikehendaki untuk menemukan negeri yang berlimpah susu dan madu. Karenanya Allah mau mereka meninggalkan Mesir yang disebut sebagai tanah perbudakan. Kegagalan mereka sampai tanah Kanaan itu bukan karena kesalahan Tuhan, juga bukan karena ketidaksanggupan Tuhan membawa mereka sampai ke tanah Kanaan. Kegagalan mereka itu disebabkan karena mereka sendiri yang tidak dengar-dengaran kepada Allah. Mereka hidup tidak di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Bumi sudah terkutuk, tidak bisa menjadi hunian yang ideal. Allah menghendaki supaya kita keluar dari tanah perbudakan di bumi ini untuk menetap di negeri yang Tuhan Yesus katakan, "Aku sediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu ada." Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau orang Kristen keras kepala, tegar tengkuk, tidak hidup dalam penurutan pada Allah, tidak dengar-dengaran, maka mereka juga tidak akan sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan Yesus atau Allah kita sudah sediakan. Seperti banyak orang Israel yang tidak sampai ke tanah Kanaan pada zaman ketika Allah melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Demikian pula banyak orang Kristen yang tidak sampai ke Yerusalem baru. Mungkin itu termasuk kita. Kita harus selalu mempertimbangkan adanya kemungkinan itu, Bapak Ibu Saudara. Perkarakan diri dan keadaan kita di hadapan Tuhan dengan serius. Jangan sampai kita merasa kita sudah teguh berdiri padahal tidak. Seseorang yang memiliki tujuan yang jelas dan mengarahkan hidup ke tujuan itu pasti hidup berjaga-jaga dan berhati-hati. Jadi, kalau ada orang yang tidak sampai ke tujuan, itu bukan karena kesalahan Tuhan atau ketidaksanggupan Tuhan menyelamatkan, melainkan karena respons yang salah dari orang yang dipanggil tersebut. Seseorang yang memiliki tujuan yang jelas dan mengarahkan hidup ke tujuan itu pasti hidup berjaga-jaga dan berhati-hati. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari sama-sama kita prioritaskan tujuan kerohanian kita terlebih dahulu. Karena firman Tuhan jelas berkata, tujuan-tujuan yang lain pasti akan mengikuti kita. Mari sama-sama kita membawa diri kita kembali menghadap kepada Tuhan, mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Teruslah berjaga-jaga, maju terus, tetap semangat, pandang terus Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita menuju kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Puji Tuhan, itu yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami kembali serahkan tubuh jiwa roh kami. Mungkin kehidupan kami kemarin-kemarin salah, tujuan-tujuan kami terlalu banyak dan lebih mementingkan kehidupan kami sendiri, bukan kehidupan kerohanian kami. Pagi hari ini dengan kerendahan hati kami menyerahkan kehidupan kami dan kami mau menuju kepada apa yang sudah menjadi tujuan yang direncanakan Tuhan bagi kami semua. Tuhan tolong kami semua, berikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani sepanjang hari ini untuk mencapai tujuan-tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami siap sambut sepanjang hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Roh Allah yang hidup urapi aku,
untuk